Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Ika Widyaneni dari kelas PBS 2E dengan NIM 215231169. Pengertian Perjanjian Giyanti, sebuah kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakuwono III dan juga kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini ditandatangani pada 13 Februari 1755. Pemberian nama Giyanti mengambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu Desa Giyanti. Kalau sekarang yaitu Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, terletak di Tenggara, Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk kesepakatan pihak VOC Belanda dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi. Demi keuntungan pribadi, Pangeran Mangkubumi membuat pilihan untuk menyeberang dari kelompok pemberontak dan bergabung dengan pemegang kekuasaan dalam melawan pemberontakan yang dilakukan Pangeran Sambernyawa. Isi Perjanjian Giyanti. Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Langlaga Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang telah diberikan kepada beliau, yaitu dengan hak turun-temurun kepada pewarisnya, dalam hal ini Panom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2. Diadakannya kerjasama antara rakyat yang ada pada kekuasaan kumpeni dengan rakyat yang ada pada kesultanan. Pasal 3. Sebelum pepetih dalam dan para bupati sebelum melakukan tugasnya masing-masing harus dilakukan sumpah setia terlebih dahulu kepada kumpeni di tangan gubernur. Intinya yaitu seorang patih dari kedua kerajaan harus mengkonsultasikan kepada Belanda sebelum pihak Belanda menyetujuinya. Pasal 4. Dalam pengangkatan dan pemberhentian pepatih dalam, Bupati Sri Sultan harus mendapatkan persetujuan dari kumpeni. Pokok-pokok pemikirannya itu Sri Sultan tidak mempunyai kuasa penuh atas berhenti atau berlanjutnya patih dalam karena semua keputusan berada di tangan Dewan Hindia Belanda. Pasal 5. Sri Sultan mengampuni bupati pada selama peperangan lebih memihak kumpeni. Pasal 6. Sri Sultan tidak dapat menuntut atas Pulau Madura dan daerah pesisiran karena telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II kepada kumpeni pada tanggal 18 Mei 1746 dalam kontaknya. Untuk itu kumpeni memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III jika sewaktu diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji menjual seluruh bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada kumpeni. Pasal 9. Sri Sultan berjanji harus mentaati segala macam perjanjian yang sudah pernah diadakan oleh raja-raja Mataram sebelumnya dengan kumpeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749. Dampak Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini untuk pihak VOC ditandatangani oleh N. Hartingwe, Van Ossenbach, J.J. Steen, Mulder, G. Donkel, dan W. Vokens. Dampak Perjanjian Giyanti yaitu kerusuhan terus berlangsung. Hal ini karena kelompok Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak turut serta dalam perjanjian tersebut. Tokoh Perjanjian Giyanti. Dari pihak Pangeran Mangkubumi, Pangeran Natakusuma Tumenggung Renggo. Dari pihak VOC, Harting, Berton, Kapten C, Dunkel, dan W. Voksen. Dari juru bahasa ialah Pendeta Bistani. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.